Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan ekonomi kelembagaan mengenai teori modal sosial. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu akar dan definisi modal sosial. Teori modal sosial pertama kali sesungguhnya dipicu oleh tulisan Pierre Bourdieu yang dipublikasikan pada akhir 1970-an yang berjudul Le Capital Social, Notes Provisoires. Namun karena publikasi tersebut dilakukan dalam bahasa Prancis, membuat tidak banyak ilmuwan sosial, khususnya sosiologi dan ekonomi, yang menaruh perhatian. Tetapi kemudian James S. Coleman mempublikasikan topik yang sama pada 1993, barulah para ilmuwan menaruh perhatian yang juga menjadi santapan penting yang mempertemukan antar disiplin ilmu. Dan akhirnya sampai saat ini banyak pihak yang berkeyakinan bahwa Coleman yang pertama memperkenalkan konsep modal sosial. Schiff mengartikan modal sosial sebagai seperangkat elemen dari struktur sosial yang memengaruhi relasi antar manusia dan sekaligus sebagai input atau argumen bagi fungsi produksi dan atau manfaat atau utility. Nah, secara umum modal sosial bisa didekati dari dua perspektif. Yang pertama, mengkaji modal sosial dari perspektif pelaku atau aktor perspektif yang diformulasikan oleh Bourdieu yang melihat modal sosial berisi sumber daya di mana pelaku individu dapat menggunakannya karena kepemilikannya terhadap jaringan secara eksklusif atau exclusive network. Yang kedua, mencermati modal sosial dari perspektif masyarakat atau society perspektif yang dikonseptualisasikan oleh Putnam yang melihat modal sosial sebagai barang publik yang diatur oleh organisasi dan jaringan horizontal yang eksis dalam masyarakat. Kemudian bentuk-bentuk modal sosial. Yang pertama, struktur kewajiban atau obligation, ekspektasi atau expectation, dan kepercayaan atau trustworthiness. Yang kedua, ada jaringan informasi, dan yang ketiga, norma dan sanksi yang efektif. Menurut Lina dan von Barnes 1999, modal sosial memiliki sumbangan positif dalam kaitannya dengan komitmen pekerja, fleksibilitas organisasi, pengelolaan tindakan bersama yang lebih baik, dan pengembangan modal pengetahuan. Jadi modal sosial dapat menjadi aset bagi organisasi yang dapat memperkuat kinerja organisasi. Secara spesifik, modal sosial dapat yang pertama, mempengaruhi sukses pekerjaan atau profesional, membantu pekerja menemukan pekerjaan dan menciptakan portofolio pekerja yang lebih baik di organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi pertukaran sumber daya antar unit. Yang keempat, memotivasi pembaruan atau kebaruan atau novelty, penciptaan model intelektual, dan efisiensi multifungsi tim atau kelompok. Mengurangi perubahan pekerjaan karyawan atau employees job change. Dan yang terakhir, memperkuat hubungan dengan pemasok, jaringan produksi regional, dan pembelajaran organisasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang modal sosial 4 perspektif. Menurut Lin, bahwa sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial dapat memperkuat pencapaian ada 4 argumentasi yang ada. Pertama, yaitu aliran informasi. Maksudnya adalah, dalam pasar yang tidak sempurna, ikatan sosial dalam posisi lokasi yang strategis dapat menyediakan individu dengan informasi yang berguna tentang kesempatan dan pilihan-pilihan yang ada. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki posisi strategis dipastikan tidak memiliki keuntungan tersebut. Yang kedua, yaitu ikatan sosial, bisa mempengaruhi pelaku dalam mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, ikatan sosial mungkin diberikan oleh organisasi atau pelakunya sebagai sertifikasi kepercayaan sosial individu, yaitu sesuatu yang merefleksikan aksesibilitas individu terhadap sumber daya lewat jaringan dan relasi yang dipunyai. Dan yang terakhir, keempat, yaitu hubungan sosial diekspektasikan dalam memperkuat kembali identitas dan pengakuan. Jadi dari keempat elemen tersebut, mulai dari informasi, pengaruh kepercayaan sosial, dan penguatan kembali, mungkin bisa menjelaskan modal sosial bekerja dalam tindakan-tindakan instrumental dan ekspresif yang tidak dapat dihitung dalam bentuk modal personal. Selanjutnya yaitu ada operasionalisasi modal sosial yang dilihat menurut fungsi yang memiliki aspek struktur dan kognisi, yang mana ada 3 penampakan operasionalisasi modal sosial sebagai berikut. Pertama, menurut sumber, secara struktur modal sosial terdiri dari peran dan aturan, jaringan dan hubungan interpersonal dengan pihak lain, serta prosedur dan kejadian, sedangkan aspek kognisinya terdiri dari norma-norma, nilai-nilai, perilaku, dan keyakinan. Yang kedua, menurut cakupannya, struktur modal sosial terbentuk dari organisasi sosial dari aspek kognisinya mewujud dalam budaya sipil. Dan yang ketiga, menurut elemen-elemen umum, struktur model sosial terbangun berdasarkan ekspektasi yang mengarah kepada perilaku kerjasama yang saling menguntungkan. Sedangkan aspek kognisi dari elemen umum ini tidak bisa diidentifikasi secara jelas karena sangat tergantung dari kesepakatan anggota-anggota yang terlibat dalam hubungan kerjasama tersebut.
Dalam konsep modal sosial tidak hanya difahami secara tunggal, melainkan mempunyai dimensi yang multispektrum. Kemudian, terdapat juga 4 cara pandang terhadap modal sosial. Yang pertama yakni pandangan komunitarian, di mana pandangan ini menyamakan modal sosial dengan organisasi lain seperti klub, asosiasi, dan kelompok-kelompok sipil. Komunitarian yang terlihat jumlah dan keeratan kelompok dalam sebuah komunitas menganggap modal sosial sebagai sesuatu yang secara inheren baik dan memandang eksistensinya selalu bernilai positif bagi kesejahteraan komunitas. Setelah itu, yang kedua, pandangan jaringan atau jejaring. Pandangan ini menggabungkan dua level yakni sisi atas dan sisi bawah, yang menekankan pentingnya asosiasi vertikal dan horizontal di antara orang-orang dan relasinya dengan entitas organisasi lain, semacam kelompok komunitas dan perusahaan. Kemudian, pandangan yang ketiga, yakni pandangan kelembagaan, di mana pandangan ini berbeda dengan pandangan sebelumnya, yang menganggap modal sosial sebagai variabel independen yang mendorong pencapaian yang berbeda-beda, baik ataupun buruk. Sedangkan, pandangan kelembagaan ini sendiri menempatkan modal sosial sebagai variabel dependen. Pandangan ini sendiri berargumen bahwa vitalitas, jaringan komunitas, dan masyarakat sipil merupakan produk dari sistem politik, hukum, dan lingkungan kelembagaan. Kemudian, yang terakhir yakni pandangan sinergir, di mana pandangan ini kurang lebih berupaya mengintegrasikan konsep jaringan dan kelembagaan. Evans tahun 1992, 1995, 1996 sebagai pelopor dari pandangan ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah dan warga negara didasarkan atas prinsip komplementer dan kelekatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi modal sosial dalam implikasi negatif. Meskipun konsep modal sosial diakui eksistensi dan relevansinya dalam tataran teoritis maupun empiris, namun masih banyak ketidakpastian menyangkut beberapa hal mendasar sehingga menimbulkan kontroversi tidak wajar. Menurut Lin, terdapat 4 kontroversi modal sosial. 1. Modal sosial sebagai aset kolektif atau individu. Sebagian ahli sepakat bahwa modal sosial sekaligus menjadi barang publik dan individu, di mana keberadaannya terlambangkan dalam relasi sosial dengan melekat kepada sumber daya yang diekspektasi untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan dalam kelompok modal sosial mempresentasikan beberapa agregasi sumber daya yang bernilai bagi interaksi anggota dalam sebuah jaringan. Kedua, modal sosial sebagai jaringan tertutup atau jaringan terbuka. Melalui perspektif kelas modal sosial sebagai investasi dari anggota-anggota modal sosial dari kelas dominan untuk menjaga dan memproduksi solidaritas kelompok tersebut. Tetapi jaringan tersebut bersifat tertutup sehingga tidak dipengaruhi oleh kelompok lain. Ketiga, modal sosial merupakan sumber daya struktur sosial. Modal sosial didefinisikan berdasarkan fungsinya, dan modal sosial bukanlah entitas tunggal melainkan bermacam-macam etnisitas yang berbeda dan memiliki dua karakteristik penting, yaitu modal sosial berisi aspek dari struktur sosial dan modal sosial memfasilitasi tindakan-tindakan tertentu individu dalam struktur tersebut. Yang keempat adalah modal sosial mengenai pengukuran. Modal sosial lebih banyak didekati dengan analisis kualitatif dan untuk analisis kuantitatifnya biasanya dilakukan dengan mengambil indikator-indikator kualitatif. Bagi kebanyakan ahli, mereka menghendaki modal sosial bisa diukur melalui pendekatan kuantitatif. Konsep modal sosial selama ini didominasi oleh cara pandang yang terlalu positif. Artinya, menempatkan modal sosial sebagai variabel yang dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan bersama, misalnya dalam pembangunan ekonomi. Padahal, modal sosial yang bertumbuh kepada interaksi antar manusia dalam struktur sosial yang inheren di dalamnya bisa saja menimbulkan implikasi negatif, misalnya alokasi kegiatan ekonomi. Yoram dan Porat mengembangkan konsep yang kemudian sangat dekat dengan pengertian modal sosial, yakni yang dia sebut sebagai F-connection. F-connection tersebut terdiri dari families, friends, dan firm. Kemudian Porat menjelaskan bahwa bentuk-bentuk koneksi tersebut dalam organisasi sosial dapat mempengaruhi pertukaran ekonomi. Jika dikembangkan secara lebih jauh, bisa jadi hubungan keluarga dan pertemanan bisa bermanfaat bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau karir yang lebih bagus. Beberapa studi terbaru sekurangnya menunjukkan 4 konsekuensi negatif dari modal sosial. Pertama, pengucilan dari pihak luar. Maksudnya, ikatan sosial yang terlalu kuat cenderung akan mengabaikan atau membatasi akses pihak luar memperoleh peluang yang sama dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kedua, dampak klaim terhadap anggota kelompok sangat mungkin terjadi dalam sebuah kelompok terdapat beberapa individu atau aktor yang berpotensi mengganjal individu lainnya karena kepemilikan akses. Ketiga, rintangan terhadap kebebasan individu. Selalu ada pilihan atau sebuah dilema antara solidaritas komunitas dan kebebasan individu. Kontrol sosial umumnya represif sehingga berpotensi menghalangi kebebasan personal dari setiap anggotanya. Keempat, penyempitan ruang lingkup dan norma. Jamak terjadi sebuah situasi di mana solidaritas kelompok dibangun berdasarkan pengalaman bersama untuk melawan masyarakat yang mendominasi. Dalam posisi ini, sebuah kelompok masyarakat atas nama norma bisa menentukan hidup matinya individu atau kelompok lainnya. Hasilnya, ruang lingkup norma menjadi menyempit yang seharusnya berfungsi melindungi anggotanya dari praktik-praktik penindasan. Dari deskripsi tersebut, dengan jelas menyatakan bahwa modal sosial bisa merusak bila digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sempit.
Modal sosial dalam kegiatan transaksi bisa menjadi basis sumber daya ekonomi. Dalam arti luas, modal sosial bisa menjadi alternatif yang paling mungkin mengalokasikan kegiatan ekonomi secara efisien apabila pasar tidak sanggup mengerjakannya. Fakta di lapangan menunjukkan pasar selalu tidak sanggup untuk mengatasi persoalan eksternalitas, barang publik, hak kepemilikan, dan monopoli. Pada aspek inilah modal sosial dapat mendonasikan alternatif penyelesaiannya secara lebih efisien. Sehingga dapat disimpulkan modal sosial merupakan sarana individu yang akan mengerjakan kerjasama secara sukarela untuk mengurusi barang publik atau bersama. Beberapa mekanisme efek modal sosial terhadap kinerja ekonomi. Yang pertama, implisit dalam memfasilitasi pelakunya untuk mendapatkan laba, upah, dan pengembalian modal sehingga terdapat insentif berproduksi. Kedua, efek produktivitas langsung dari modal sosial. Beberapa studi literatur mengidentifikasikan bahwa kohesi sosial dan efektivitas pemerintahan secara langsung dapat memfasilitasi peningkatan produktivitas. Ketiga, modal sosial meningkatkan akumulasi modal manusia. Lewat investasi yang lebih besar dalam sistem pendidikan publik, partisipasi komunitas yang lebih insentif dalam manajemen sekolah, dan akses yang lebih baik terhadap kredit informal bagi kaum miskin. Dan yang keempat, modal sosial juga memfasilitasi akumulasi bersih dari modal fisik. Tingkat investasi dan tabungan domestik selama ini diandaikan lebih tinggi di bawah kondisi stabilitas sosial politik dan kepastian keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal sosial dapat menghasilkan akumulasi modal, kemahiran keterampilan, inovasi, transfer informasi dan teknologi, dan mengurangi biaya transaksi. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pencapaian pembangunan tidak dapat dijelaskan dari ketidaksamaan input material saja. Inisiatif pembangunan seharusnya dengan memasukkan peranan modal sosial seperti ilmu pengetahuan, pemahaman, nilai-nilai, norma, sifat-sifat, dan jaringan sosial untuk memperkuat hasil yang diinginkan. Sedangkan seluruh bentuk dari modal selalu penting bagi pembangunan, meskipun masing-masing dari modal tersebut tidak mencukupi bila hanya diambil salah satunya. Pada titik ini, modal sosial bisa diputuskan sebagai akumulasi beragam tipe sosial, psikologi, budaya, kelembagaan, dan aset lain yang tidak terlihat sehingga mempengaruhi perilaku kerjasama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal sosial merupakan pilar penting bagi pembangunan ekonomi. Sekian pemaparan materi teori modal sosial dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah penulisan atau kata-kata dalam menjelaskannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.